Bagaimana lesan yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita dengan penuh lika-liku yang ada dalam lisan, yang sampai Sayyidina Imam Al-Haddad mengatakan jismuh saghir wa jirmuh kabir. Bentuk kecil, tapi kalau dosanya nggak main-main. Kemudian kita diajak oleh Al-Imam Al-Ghazali ke dalam menjaga maksiat perut yang tidak kalah hebatnya, yang tidak kalah dahsyatnya, yang apabila seorang hamba menjaga maksiat perut, maka akan terjaga daripada maksiat lainnya. Hadirin, Fal Imam Al-Ghazali memulai dengan kalimat wa ammal batnu, adapun perutmu, fahfad, maka jagalah perutmu tersebut antanawil haram wa syubhat, dari sesuatu hal yang masuk ke dalam perutmu, baik perkara haram yang syubhat. Kita hidup di zaman mungkin dalam kesulitan ekonomi, sulit mencari rezeki yang halal. Bahkan terkadang ada yang DM kita, Habib, saya terpaksa pinjam uang karena kesulitan untuk mencari yang halal, karena saya kesulitan untuk membayar kontrakan, saya kesulitan untuk membayar cicilan. Al-Imam Ghazali akan menjelaskan kepada antum semua bahwasanya sesulit apapun kamu mencari rezeki halal, rezeki tersebut senantiasa ada di muka bumi ini, ayat hadir. Beliau mengatakan bahwasanya jagalah perutmu daripada masuk makanan yang haram dan syubhat. Wa'ris ala talabil halal, dan usaha untuk mencari rezeki yang halal. Tidakkah kamu berpikir bahwasanya di zaman para sahabat Nabi juga mencari rezeki yang halal sulit? Akankah kamu berpikir bahwasanya mencari rezeki yang halal hanya sulit di zaman kita sekarang, sedangkan di zaman baginda Nabi Muhammad tidak sulit? Mereka juga kesulitan mencari rezeki yang halal, akan tetapi seorang Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah, menantu Sayyidina Muhammad, suami daripada Fatimah Zahra, nggak malu timbak sumur perempuan Yahudi untuk cari rezeki yang halal. Faktor utama sulit atau tidaknya mencari rezeki yang halal adalah egomu sendiri. Ketika engkau malu dalam suatu pekerjaan, kamu menganggap ini pekerjaan yang hina, bisa jadi ini pekerjaan mungkin akan direndahkan oleh manusia. Seorang Ali ibni Abi Thalib, ketika engkau memiliki pemikiran tersebut, maka tanamkan dalam pikiranmu seorang Ali bin Abi Thalib yang memiliki pedang Zulfikar, pemimpin perang di saat para kaum muslimin menghadapi peperangan. Kerjanya apa, hadirin? Nimbak sumur di sumur periknya perempuan Yahudi. Tangannya lecet, dalam keadaan yang begitu susah payah, tapi beliau teringat pesan Nabi Muhammad, ya Ali innaka kharijal bait wa ya Fatimah innaka dakhilul bait. Ya Ali, tugasmu di luar rumah cari rezeki yang halal. Nabi enggak bilang cari keluar rumah cari rezeki yang mewah. Nabi enggak bilang cari kerjaan yang hebat. Nabi cuma bilang cari kerjaan yang halal. Al-Imam Ghazali kemudian mengatakan fa in wajadtahu, kalau sudah ketemu rezeki yang halal, kalau sudah ketemu, fahris ala an taktasir ala maduna syaba', maka jagalah rezeki yang halal tersebut. Jangan sampai kemudian engkau makan daripada halal tersebut, engkau menemukannya, kemudian usahakanlah makan secukupnya, yakni sekedar menghilangkan rasa lapar sahaja dalam rezeki yang halal tersebut. Udah ketemu rezeki yang halal, jangan berlebihan dalam menggunakan rezeki tersebut, maka pergunakanlah rezeki tersebut untuk memakan sesuatu yang halal. Fa inna syuba'a yubsil kalab yufsidud bihan, karena sesungguhnya orang yang suka mengenyangkan perutnya, perut yang kenyang, maka itu salah satu penyebab rusaknya hati, kerasnya hati, dan hilangnya kecerdasan. Orang yang kalau umpama sudah makan yang banyak dari rezeki yang halal, kita belum bahas dulu daripada rezeki yang haram, hadirin, baru kita bahas apa? Kenyang daripada rezeki yang halal. Kata Al-Imam Ghazali, bisa bikin keras engkau punya hati. Habib, apa sih tandanya kalau saya keras hati? Habib, apa sih tandanya kalau hati saya udah hitam, udah gelap? Kata ulama, ketika engkau sudah sulit menangis untuk Allah,
Kalau sudah bentang sejadah di tengah malam masih nggak bisa nangis untuk Allah, hati-hati, barangkali tuh hati udah mati karena Allah. Karena Nabi sebut fa illam tabku fatabakau, kalau kamu nggak bisa nangis maka paksakan nangis, hancurkan kekerasan hati tersebut dengan tangisanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan bahwasanya wa yubtilul hamad, dan juga makanan yang kenyang, makanan halal yang bikin kenyang bisa mengurangi hafalan. Yang lagi ngafal santri, ngafal Quran, ngafal pelajaran, mau lulus kuliah, mau lulus ini, beb, apa sih obat supaya enak ujian? Lapar. Percaya? Coba kamu ngafal tugas kuliah, tugas sekolah dalam keadaan lapar sama kenyang. Kalau kenyang baru buka selembar dua lembar udah ngantuk. Masya Allah. Salah satu sifat Nabi nggak pernah nguap. Nggak ada Nabi nguap. Kalau kita nguap, Masya Allah, kebun binatang bisa masuk dalam mulut. Wah. Kalau nguap tutup, karena nguap dari syaitan. Nguap daripada syaitan. Orang heran zaman sekarang, kalau nguap sebesar-besarnya, kalau bersin ditutup sekecil-kecilnya. Padahal bersin adalah nikmat daripada Allah. Jangan ditahan kalau bersin terus, tapi jangan di depan muka orang. Tutup, pakai baju atau apa. Kemudian disebut oleh Imam Ghazali, wa yafdalul a'da 'anil iman wal ilm. Dan perut yang kenyang biasanya akan sulit untuk ibadah dan sulit untuk disuruh nyari ilmu. Nah, pergi maulid, jalsa malam ini, ya pergi bentar lagi, habis maghrib makan 3 bokul, kenyang, ketiduran, gak pergi, maaf, ketiduran. Kenapa? Kekenyangan. Kalau udah kenyang, biasanya sulit mau ibadah, mau nuntut ilmu, sulit. Wa yugawi sya'wan wa yunsur junud syaitan, memperkuat syahwat dan membantu pasukannya iblis dan syaitan. Wasyaba' min al-halal mabda' kulli syarr. Garis bawah. Apa garis bawah? Kenyang daripada rezeki yang halal adalah puncak daripada seluruh keburukan. Apa kata Imam Ghazali? Kenyang daripada rezeki yang halal adalah puncak daripada segala keburukan. Maka minal haram, maka bagaimana kalau engkau kenyang daripada rezeki yang haram? Kalaulah yang halal adalah puncak daripada keburukan, wa talabul halal fardhu ala kulli muslimin, menuntut harta yang halal wajib bagi setiap muslim. Wal ibadah wal ilm ma'a aklil haram, yang lagi fokus ibadah, yang lagi semangatnya mau hijrah, yang lagi semangatnya mau jaga duha walaupun bolongnya banyak lebih daripada terisinya, yang lagi semangatnya pengen bangun tahajud walaupun alarm entah kemana, dia entah kemana. Apa yang penting semangat. Alarm sampai 20 biji, nggak ada yang bangun satu pun hati. Ya Allah. Apa kata Imam Ghazali? Ibadah wal ilm ma'a aklil haram kal bina' ala sirjin. Beribadah dan menuntut ilmu sambil makan masuk dalam perut harta yang haram seperti bangun bangunan di atas septic tank, di atas kotoran, di atas najis. Akan hilangkan keberkahan pada ilmu tersebut, akan hilangkan keberkahan pada ibadah tersebut. Habib, kenapa saya sulit untuk ibadah? Kenapa sulit mau sholat, mau khusyuk? Lihat ibadahmu pakai makanan yang haram atau yang halal. Karena kata Imam Ghazali, engkau ibadah dengan makanan yang halal seperti membangun bangunan di atas kotoran. Fa'idha gani'ata fi sanati bigamisin khashin fil yawmi biraghifi min al-khusar. Maka kata Al-Imam Ghazali, janganlah engkau mengatakan bahwasanya adib zaman sekarang sulit untuk kemudian mencari rezeki yang halal, tidak bisa masih mencari rezeki halal. Maka kata Imam Ghazali, jangan menganggap rezeki yang halal sudah habis, rezeki yang halal masihlah banyak di muka bumi ini. Selama, kata Imam Ghazali, fa idza jami'ta fi sanati bi qamisin khashin, kalau engkau dalam setahun cukup dengan satu baju yang sederhana, dalam sehari semalam engkau merasa cukup dengan 2 potong roti saja,
Wa fil yawmi biraghifin min al-khushkar. Cukup dalam sehari semalam engkau makan 2 roti sahaja. Wa tarkatu taladdud bi atyabil adum. Dan kemudian engkau cukup bisa meninggalkan kemewahan dalam lauk pauk makanan, dalam lauk pauk kenikmatan dunia, niscaya engkau tidak akan sulit mencari rezeki yang halal. Kenapa sulit cari rezeki yang halal? Karena harga iPhone sudah sampai 20 juta. Kenapa sulit cari rezeki yang halal? Karena kalau naik kereta harus pakai Nmax atau Vario. Sulit mencari rezeki yang halal ketika gengsimu di atas hal yang diwajibkan oleh Allah. Tapi selama engkau cukup punya 1 baju dalam setahun, alhamdulillah. Bisa makan sehari 3 kali 2 kali dengan nasi lauk pauk seadanya, alhamdulillah. Tidak perlu harus yang lauknya harus lobster, harus kepiting, harus udang galah, udang ini, udang itu, cumi. Mana sulitnya cari rezeki yang halal? Karena sehari paling perlu uang cuma 50.000. Tapi kalau umpama gayamu terlalu besar dan tujuanmu adalah dunia dan tujuanmu bukan adalah Allah, maka selama itu engkau akan kesulitan mencari rezeki yang halal, kata Imam Ghazali. Bukan kata saya, hadirin, kata Imam Ghazali. Lam ya'idka min al-ala ma yakfil fal halal kathir, maka yang halal banyak, kata Imam Ghazali. Wa laysa 'alayka an tatayakkan batinul umur, bal 'alayka an takhtariza mimma ta'lam annahu. Maka tidak wajib kalau mau cari rezeki yang halal engkau sampai cari secara detail ini adalah rezekinya halal atau tidak. Selama kamu yakini itu halal, khalas. Patokannya apa? Selama dalam rezeki tersebut tidak ada yang haram, maka itu halal. Ini kira-kira sumbernya dari mana? Saya mau teliti dulu. Ini yang punya bisnis gimana orang? Besok malam saya mau masuk ke rumahnya. Saya mau cek berangkasnya. Benar nggak ada yang haram? Tidak perlu. Kata Imam Ghazali, cukup selama kamu lihat tidak ada yang diharamkan oleh Allah dalam bisnis atau usaha dalam kerjaan tersebut, maka cukup hukumnya halal. Nggak repot. Cari yang halal nggak repot, diajarin sama Imam Ghazali sedikit demi sedikit cara cari rezeki yang halal gimana, supaya kamu paham, tidak sulit cari rezeki yang halal. Bal 'alaika an takhtariza mimma ta'lam annahu haram atau tadunnu annahu haram, atau engkau wajib hanyalah menghindari hal-hal yang jelas keharamannya, atau ada sesuatu hal yang diduga ada keharaman di dalam bisnis tersebut, kerjaan tersebut. Mau kerja beb, tapi disuruh buka jilbab, halal atau haram? Haram. Mau kerja beb, tapi syaratnya jadi sales, barang yang gak bagus harus bilang bagus, halal atau haram? Haram. Gampang. Selama ada yang haram atau diduga keharaman, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada yang diduga keharaman, yang dijual bagus, Masya Allah, maka silahkan. Bisnis semuanya halal, kerjaan semuanya halal, selama tidak ada yang diharamkan oleh Allah. Maka kita gak perlu mengetahui adanya tanda dalam hal tersebut. Harta yang haram sangatlah jelas dan maklum, tidak ada yang perlu aku jelaskan, kata Imam Ghazali. Fa'amal maklum fadzahir atadunnu ma'a asala min alamati najati allati magrunatan bil mal, fa'amal ma'lum fadzahir. Adapun yang haram jelas. Wa ammal madnun bi alama fa huwa mal sultan. Maka yang syubhat aku jelaskan, kata Imam Ghazali. Kalau kamu mau tahu yang haram jelas, kamu akan tahu dengan akal pikiranmu, kamu tahu yang mana harta yang halal, mana yang haram, jelas. Tapi yang syubhat kadang orang nggak tahu. Kata Imam Ghazali, aku jelaskan yang syubhat. Yang pertama, fa huwa malu sultan wa ummalihi. Yang pertama, harta yang syubhat, ketahuilah bahwasanya harta yang sama-sama syubhat adalah hartanya para penguasa, para pemerintah, dan para penggawa. Para penggawa ummalihi ada yang berurusan, yang menipu di dalam urusan pemerintahan tersebut, ada hartanya syubhat, kata Imam Ghazali. Wa malu ma nakasba la illa min an-ni'ayati aw bai'il khamar aw ar-riba aw al-mazamir, atau harta dari orang yang punya profesi sebagai penangis jenazah. Karena di Arab dulu kalau ada orang meninggal disewa orang untuk nangis. Alhamdulillah kita di sini disewa untuk baca Quran, di semubut kubur, ngaji di kuburan, bagus, Masya Allah.
Kok bayar Beb? Ya kalau nggak mau bayar baca sendirilah sama keluarga. Enak aja kamu, ngabisin waktu orang terus nggak mau bayar. Yang kita bayar kan waktunya. Jangan kamu langsung bilang, oh Beb orangnya tidak ikhlas itu, masa ngaji di kuburan bayar? Ini kamu bayar, kamu datang duduk sendiri sama keluarga kamu, gratis. Jangan cepat kali kamu nanti suudzon sama orang. Yang kita bayar apa? Bukan ngajinya. Yang kita bayar waktunya dia yang kita curi daripada keluarganya, daripada duduknya, daripada ada yang kita bayar. Jasanya. Kalau kamu mau gratis, gampang, ngaji sendiri. Nah, kalau saya ngaji khatam Qurannya ntar 2 tahun. Bacanya masih terbata-bata. Ya, kalau zaman dulu ada penangis jenazah, orang dibayar untuk kemudian disuruh tangisin jenazah. Jenazah disuruh nangisin. Maknanya apa? Ada jenazah, ntar ditangisi, nangis jenazah. Kemudian ataupun bai'il khamar, harta orang yang menjual khamar. Awil riba, atau harta orang yang berkecimpung dalam riba. Awil mazamir, atau harta orang-orang yang menjual seruling dan alat-alat musik yang haram. Hatta alimta anak aktsara mali'i araman gata'an fama ta'khudu'u min yadih. Sampai kamu ketahui bahwasanya mayoritas daripada penghasilannya adalah haram, jangan sampai kamu mengambil sedikit pun daripada hartanya dia. Kalau kamu tahu rezekinya dia daripada hal yang haram, jangan coba-coba. Zaman sekarang Masya Allah, pengen bangun pondok pesantren, penyumbang utama toki sabu. Saya buka aja terus kali. Mau dicuci uang dalam pondok pesantren, yang mau berkah, mau bikin majelis, cari yang jual khamar, yang jual narkoba. Ya mereka uangnya banyak hadirin, karena uang yang haram ini gampang dicari. Uang yang halal sulit. Pengen kasih makan anak, cari harta yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dzakarna wa in amkana ayyakuna halalan nadiran. Meskipun ada yang halal, palingan sedikit, kata Imam Ghazali. Fa huwa haram, maka hukumnya adalah haram. Meskipun dia punya rezeki yang halal tapi sedikit, yang kadang-kadang mungkin ada, kadang-kadang enggak, maka hukum hartanya haram. Li'anna al-ghalib 'ala dhan, karena prasangka yang paling tertinggi dalam hartanya adalah haram. Jelas? Jelas ya? Wa min al-haram al-mahdi ma yuqalu min al-awqaf min ghairi syaratil wajib. Dan di antara kearaman yang paling nyata adalah harta wakaf yang dipergunakan tidak sesuai dengan niat pewakafnya. Ini, Masya Allah, banyak luar biasa, ada banyak. Harta yang dipergunakan di luar jalur wakaf. Baik. Min ghairi syartil wajib. Faman lam yashtaghil bit tafaqquh wa ma ya'khudhu min al madaris haram. Wa man irtakaba ma'siyat raddu bi asy'ada wa ma ya'khudhu bi ismi sufiyyah min wajibin aw ghairi haram. Maka apabila ada harta yang diwakafkan untuk para ahli ilmu di dalam madrasah-madrasah, maka apabila dia tidak belajar, tidak sibuk belajar, tidak sibuk mengajar ilmu agama, maka dia haram mengambil harta tersebut. Ya, beasiswa gimana Beb? Beasiswa tidak masuk wakaf. Kalau umpama yang beasiswa ngasih wakaf, bilang ini wakaf saya untuk kamu nuntut ilmu, sempat kamu main-main ketika lagi belajar, maka hukumnya kamu ambil uang tersebut haram. Hati-hati, jangan main-main. Ya. Kemudian, begitu pula kata Imam Ghazali, "Fama yaqudu min al-madrasah, wa man irtakaba ma'siyatan raddu bi asy'a, wa ma yaqudu bi ismi sufiyyah min waqfin aw ghairihi haram." Begitu juga barang wakaf yang ditujukan untuk orang-orang kaum sufi, kaum orang ahli tasawuf, maka haram yang memanfaatkan kecuali benar-benar daripada kalangan sufi. Adapun sufi yang sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, kata Imam Ghazali, tidak dibenarkan mengambil harta tersebut meskipun dia sufi. Ada gimana kerasnya ulama dalam urusan harta. Keras benar ulama masalah harta. Kata Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kami tidak diajarkan untuk berhati-hati kecuali dalam 2 perkara, urusan perempuan dan urusan harta.
karena dua-duanya yang bisa menghancurkan umat. Wa qad dzakarna badakhilu syubhat wal halal wal haram fi kitab mufrad fi kitab Ihya Ulumuddin. Kata Al-Imam Ghazali, aku telah menyebutkan pembahasan daripada yang terdalam tentang hal yang haram, yang syubhat, yang halal di dalam kitabku Ihya Ulumuddin pada bab yang khusus. Fa alaika bi talabi, maka hendaklah kalian semua mencari kitab Ihya Ulumuddin. Lihat definisi yang halal sebenarnya bagaimana, yang haram sebagaimana, yang syubhat bagaimana. Dilihat, jangan sampai terjerumus. Fa inna ma'rifatal halal wa talabi faridatun ala kulli muslimin ka salawatil khamas. Karena sesungguhnya mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap orang muslimin sebagaimana salat 5 waktu. Jangan engkau menganggap bahwasanya engkau hanya diwajibkan oleh Allah salat 5 waktu. Jangan engkau menganggap bahwasanya Allah mewajibkan kamu hanya beribadah secara fisik tapi jaga perut. Ibadah salat, kamu menuntut ilmu, kamu belajar, kamu menghafal Quran, kamu menghafal kitab para ulama, kamu memegang keberkahan para ulama, kamu memegang ilmu para ulama, kamu memegang keberkahan Sayyidina Muhammad, ilmunya Rasulullah, ibadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, apapun yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad, apa yang telah ditunjukkan oleh sahabat baginda Rasulullah, daripada para tabi'innya Rasulullah, tabi'innya Rasulullah, para ulama'nya baginda Nabi Muhammad. Selama engkau mengambil jalur tersebut, jalur Sayyidina Muhammad di dalam rezeki yang haram, maka engkau sebagaimana membangun bangunan di atas kotoran. Hadir, jangan anggap akan bermanfaat, karena yang engkau ambil semuanya berhubungan dengan Muhammad. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, apapun yang berhubungan dengan Muhammad, fala yalik illa bil halal, maka tidaklah pantas kecuali engkau sajikan semua itu kepada baginda Nabi Muhammad kecuali dengan rezeki yang halal. Sampai baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam berkata dengan para sahabatnya, satu suapan yang masuk ke dalam perutmu daripada rezeki yang haram, maka lebih pantas engkau masuk ke dalam api nerakanya Allah. Jangan pernah cita-cita deh pengen masuk surganya Allah. Jangan pernah cita-cita deh pengen masuk surga, ngebuka pintu surganya Allah. Kamu tahu tuh pintu surganya Allah gak bakal dibuka kecuali Sayyidina Muhammad yang buka. Kamu tahu itu pintu surganya Allah tidak akan terbuka kecuali diketok oleh Sayyidina Muhammad. Dan baginda Nabi Muhammad mengancam keras orang-orang yang mencari rezeki yang haram di jalan Allah, maka mereka tidak akan berada di dalam golongannya Sayyidina Muhammad. Berhati-hati ayolah adin wal adrat. Engkau yang perempuan memiliki suami, peringatkan suamimu dalam mencari rezeki yang halal. Hindari tuntutan-tuntutan yang hingga membuat suamimu mencari rezeki yang haram. Kamu yang laki-laki, jangan sampai anak cucumu makan daripada rezeki yang haram sehingga engkau lebih berhak mendapat murkanya Allah daripada rahmatnya Allah. Begitu pula rezeki yang halal pergunakan sebaiknya. Sebentar lagi masuk bulan kurban. Yang punya harta, kalau kemarin musim sepeda puluhan juta bisa kamu beli. Kalau kemarin masuk musim yang lain semuanya bisa kamu beli. Tiba masuk bulan kurban, kamu mendadak miskin. Mendadak gak punya apa-apa. Saya tutup kata baginda Rasulullah, mudah-mudahan jadi renung. Apa kata baginda Muhammad? Barang siapa yang punya kelebihan rezeki dari Allah, kemudian dia tidak mengeluarkan untuk berkorban di jalan Allah, fala yagrabanna musallana, maka tolong usir dia daripada masjid kami, kata baginda Nabi Muhammad. Jangankan mau dekat dengan Rasulullah, masjid Nabi kamu gak bakal ngelihat. Jangankan ngelihat Nabi Muhammad, dari musolanya Nabi Muhammad kamu diusir. Orang kaya yang punya harta, kamu gak disuruh sembelih anakmu. Tadi kita hadir, guru kita Tengku Rainal, anaknya lahir 2 jam meninggal dunia. Pengorbanan yang luar biasa. Kita hadir dari tahlil pakai telan kemarin. Kamu gak disuruh korbankan sebagaimana Nabi Ibrahim korbankan Nabi Ismail.
anak yang sudah dibesarkan dalam susah payah disuruh sembelih oleh Allah, tak disuruh oleh Allah. Yang disuruh oleh Allah mengorbankan sebagian daripada hartamu, kamu pun masih sulit, dan cita-citamu setinggi surga Firdaus. Ya Allah, malu sama cita-cita. Hadirin hadirat, mudah-mudahan yang tidak mampu kurban tahun ini niat, jangan tak punya niat. Tak bisa tahun ini, 2 tahun lagi, tak bisa 2 tahun, 3 tahun lagi, tak bisa 3 tahun, 4 tahun lagi, niat. Jangan hidup tanpa niat. Sehingga kalau kau niatkan 4 tahun lagi kau kurban, insya Allah ya Rabb aku punya harta, atau meninggal dunia, insya Allah kau dicatat orang yang telah berkurban oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak niat, jangan harap kau dicatat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan rezeki kita, Allah Ta'ala mudahkan kita mencari rezeki yang halal. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Yang sedang tergelubung dalam rezeki yang haram, ya Allah, bantu mereka ya Allah. Bantu mereka keluar daripada rezeki yang haram tersebut ya Allah. Gantikan mereka ya Allah dengan rezeki yang halal ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, saudara kami ya Allah yang kesulitan dalam mendapatkan rezeki yang halal ya Allah, buka pintu rezeki halal tersebut ya Allah dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad, dengan keberkahan baginda Rasulullah, dengan keberkahan majlis pada malam hari ini, dengan keberkahan nama paling agung, nama Sayyiduna Muhammad. Bukakan rezeki halal untuk kami ya Allah. Jauhkan keluarga kami daripada rezeki yang haram ya Allah, sehingga kami di akhirat bisa berjumpa dengan kasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u